Biasanya untuk melakukan debugging sinyal, untuk kecepatan rendah, kita bisa menggunakan LED ya. Dengan cara itu kita bisa melihat sebuah sinyal itu konsisten apa tidak. Nah, contoh paling gampang yang kita bisa lihat di sini, ini adalah contoh toggle LED atau blinky LED yang kita bisa lihat sinyalnya itu dengan cara kita melihat nyala atau matinya LED. Nah, sayangnya ketika frekuensinya itu semakin tinggi, misalkan ini saya buat 10 milisecond gitu ya. Nah, maka kita tidak bisa mengevaluasi lagi ya apakah sinyalnya tersebut adalah pernah mati atau tidak gitu ya. Nah, untuk frekuensi tinggi ya, untuk pengukuran sinyal, kalau di dunia real kita gunakan osiloskop atau logic analyzer ya. Osiloskop untuk sinyal-sinyal yang analog dan juga sinyal digital ya. Untuk khusus untuk sinyal digital saja, biasanya kita menggunakan logic analyzer. Nah, di video ini kita akan coba untuk bagaimana caranya kita memanfaatkan logic analyzer yang ada di Workview untuk menganalisa sinyal-sinyal digital ya. Nah, caranya cukup mudah nih. Kalau kita lihat di sini tadi adalah kita pakai LED built-in, maka kita hubungkan yang LED built-in tadi 13 dengan logic analyzer ya. Nah, yang kita perlukan adalah kita pakai plus dulu, kemudian kita ketik logic analyzer, kemudian kita tempatkan logic analyzer ini dekat-dekat ya di sini ya, yaitu yang ada dua koneksi ya. Yang pertama adalah kita hubungan ground, yang berikutnya mungkin kita karena kita butuh satu channel saja, ya kita pakai aja di 0 ya. Nah, cara kayak gini udah selesai nih. Nah, jadi kalau kita run ya, oke, kita running, kemudian kita lihat nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau kita stop, maka dia ada file yang di generate ya saat running tadi, dan filenya itu defaultnya dia di download. Nah, file-file ini itu kalau kita lihat tipenya adalah VCD file ya. Nah, sehingga Workview ini sebenarnya dia nggak memperlihatkan kita ya, atau tidak ada tool dari Workview yang digunakan untuk memeriksa sebuah sinyal gitu ya, tapi diserahkan ke aplikasi luar. Nah, aplikasi luar itu ada dua macam yang bisa digunakan untuk VCD, menampilkan VCD file ya, yaitu pakai Pulse View, yang kedua adalah pakai GTK Wave. Nah, kita coba pakai Pulse View dulu. Ini kita simpan dulu sinyalnya, kemudian kita pakai Pulse View dulu. Nah, Pulse View itu kayak gimana? Kita bisa download Pulse View, pastikan alamatnya adalah alamat sini, kemudian Pulse View-nya kita lihat di sini ada yang Windows, ada yang Linux. Mac sama Other, kita pakai yang Windows saja, kemudian kita gunakan yang 64 bit atau 32 bit, itu tergantung dari OS kita ya. Nah, kemudian di sini sudah ada nih Pulse View-nya, sehingga saya running aja Pulse View-nya. Kemudian kalau sudah, ini kita langsung kayak gini ya, kita klik yang di sini, kemudian setelah itu kita opennya adalah yang bagian VCD dump. Nah, ini sudah kita klik di sini. Nah, ini kan ada opsi ya. Opsinya yang penting itu adalah mungkin downsampling factor ya. Downsampling factornya kita buat 50. Nah, 50 dari mana? 50 mungkin kita balik lagi nih ke sini, ke logic analyzer yang ada di Workview ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih untuk sampling UART, I2C, LED PWM itu cukup 50 ya. Itu berarti sampling rate-nya sekitar 20 MHz ya. Nah, sehingga kita balik lagi ke sini, kita pakai yang 50 MHz. Nah, dengan begitu kita bisa lihat nih ya sinyal yang kita generate tadi. Dan di sini kita bisa pakai kursor, kita bisa lihat ya yang ada di sini. Sinyalnya adalah oke, itu sekitar berapa ini? 10 milisecond on, dan kemudian kalau kita lihat lagi ya yang di sini, oke, saya tarik itu 10 milisecond
off. Jadi on off-nya itu 10 milisecond. Nah, sekarang kita coba tes lagi ya. Di walkWi-nya kita tes lagi untuk misalkan 1 milisecond nih. Nah, ini 1 milisecond ya. Nah, ini kita running lagi. Oke. Kemudian kita stop. Kemudian kita replace saja sinyalnya tadi. Ya, yang dibangkitkan tadi kita replace dengan yang baru. Kemudian kita bisa masuk full view lagi ya. Nah, karena tadi udah kita setting ya konfigurasinya, tinggal kita reload saja. Sehingga kita bisa lihat nih sinyalnya tambah lama tambah kecil, dan kemudian kita cek sinyalnya ya, pakai ini. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi sekitar 1010 mikrosecond atau hampir 1 milisecond lah ya untuk on, dan juga untuk off-nya itu juga hampir 1 milisecond. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, di samping ini kita juga bisa nambahin semacam decodernya ya, sehingga mungkin kita nggak harus manual ya. Contohnya adalah kalau misalkan kita membuat kayak sinyal yang frekuensinya sama tapi duty cycle-nya beda ya, misalkan kayak gini ya. Ini kalau kita running ya, kita stop gitu. Nah, ini kan pasti duty cycle-nya kan beda karena 1 milisecond dia on dan 10 milisecond dia off gitu ya. Nah, kalau kita reload lagi, nah modelnya kayak gini nih. Nah, ini frekuensinya konsisten, kemudian duty cycle-nya yang berbeda ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ini duty cycle-nya kurang dari berapa ini? Kurang dari 50% ya. Kita bisa tambahkan di sini nih untuk mengevaluasi duty cycle-nya. Kemudian kita pilih PWM, kita klik, dan kemudian kita evaluasi PWM-nya ini di pin D0. Oke, jadi kita bisa lihat nih sekarang duty cycle-nya sekarang sekitar 90%. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Dengan begitu, ketika kita mau melakukan simulasi untuk sinyal-sinyal yang frekuensinya tinggi, kita bisa manfaatkan logic analyzer yang kita gabungkan dengan pulse view ini. Oke, kira-kira seperti itu. Dan mungkin satu lagi ya, di samping decoder mungkin kita bisa juga tambahkan yang berhubungan sama frekuensi ya, mungkin timing nih. Timing juga kita bisa klik, kemudian kita pilih yang D0 ya. Nah, dari sini udah kelihatan juga nih timingnya untuk on sama off. Nah, mungkin gitu ya. Sehingga ini bisa kita evaluasi untuk istilahnya mungkin kita mau decode misalkan I2C atau PWM atau UART, kita bisa juga memanfaatkan logic analyzer dan kita gabungkan dengan pulse view. Mudah-mudahan membantu. See you.